Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Minta Utami, NPM 2131050065 dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin semester 5 kelas B. Nah, setiap hal pasti akan mengalami perubahan karena sejatinya tidak ada yang abadi kecuali perubahan tersebut. Nah, berbicara mengenai perubahan, apa sih itu perubahan atau apa sih itu perubahan sosial? Nah, perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, pola sikap, serta kehidupan sosialnya untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita beralih ke proses. Bagaimana proses perubahan sosial itu? Nah, proses perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama ada difusi. Apa sih itu difusi? Difusi adalah intramasyarakat atau antar masyarakat. Nah, contohnya seperti penyebaran budaya, ide, dan keyakinan. Kemudian yang kedua itu ada akulturasi. Nah, akulturasi yaitu pencampuran antara dua budaya tetapi tidak menghilangkan budaya asli atau budaya lama. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Nah, asimilasi ini hilangnya budaya asli dan muncul dan berkembangnya budaya baru. Kemudian yang terakhir ada akomodasi. Kalau akomodasi ini membaur semua dan seimbang antara budaya asli dengan budaya baru. Nah, kemudian apa aja sih teori-teori perubahan sosial? Nah, apa sih itu teori? Teori adalah konsep yang menjelaskan adanya perubahan. Nah, teori yang pertama yaitu teori evolusi. Nah, teori evolusi itu teori secara lambat atau bertahap. Contohnya seperti kayak rencana 5 tahun ke depan. Apa sih rencana 5 tahun ke depan? Maka mereka perubahannya secara bertahap. Kemudian ada teori revolusi. Teori revolusi ini teori secara cepat atau tidak direncanakan. Nah, dari teori ini contohnya itu seperti kayak COVID. Kita tidak merencanakan akan terjadinya wabah penyakit sampai mendunia seperti ini sehingga merubah tatanan masyarakat, merubah semua pembelajaran, semua apapun dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga ada teori konflik. Nah, teori konflik ini dikemukakan oleh Karl Marx. Yang maksud dari teori konflik ini dapat memicu revolusi. Nah, di sini contohnya seperti ada dualisme kelas antara kelas borjuis dan kelas proleta. Kemudian ada teori siklus. Nah, kalau teori siklus ini diibaratkan roda yang berputar akan mengalami pola yang berulang, pola yang berputar seperti roda. Kemudian yang terakhir ada teori fungsionalis. Nah, teori fungsionalis ini adanya ketidakpuasan masyarakat atau elemen-elemen tertentu, dan teori fungsionalis ini berfungsi atau bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kita beralih ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk perubahan sosial? Bentuk yang pertama yaitu berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses itu ada 2, direncanakan atau plan dan tidak direncanakan atau unplanned seperti contoh yang tadi. Kemudian ada perubahan berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu juga ada 2, yaitu cepat atau revolusi dan lambat atau evolusi. Kemudian berdasarkan dampaknya, ada kecil dan besar. Apa sih itu dampak kecil? Itu seperti gaya bicara, gaya busana, gaya berpakaian. Kemudian kalau dampak besar itu ya seperti apa? Kalau dampak besar itu seperti adanya revolusi industri, pengembangan iptek, terus kemudian ada revolusi digital. Kemudian berdasarkan metode atau cara, nah perubahan itu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Maksud dari tanpa kekerasan itu seperti apa sih? Nah, seperti masuknya budaya asing, itu bisa disebut dengan tanpa kekerasan. Kemudian yang terakhir berdasarkan sifatnya, ada struktural dan fungsional atau kultural. Kalau struktural itu kayak pergantian presiden, di mana mereka secara terstruktur. Kemudian kalau fungsional kultural itu seperti budaya kerja,
Selanjutnya ada dimensi perubahan sosial. Nah, dimensi perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama ada struktural. Struktural atau perubahan dalam status dan peran. Kemudian yang kedua ada kultural. Nah, kultural adalah perubahan dalam material. Material itu contohnya seperti teknologi, dan imaterial seperti ide, nilai, dan norma. Kemudian yang ketiga ada interaksional. Interaksional ini akibat dari perubahan sistem nilai dan kaidah sosial. Baik, yang terakhir ada faktor penyebab dan faktor penghambat adanya perubahan sosial. Nah, faktor penyebab atau faktor pendorong adanya perubahan sosial itu ada 2, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal meliputi budaya, pendidikan, jumlah penduduk, dan heterogen. Contohnya seperti kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap saling menghargai terhadap karya seseorang, dan keinginan untuk maju. Kemudian sistem tatanan lapisan masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan serta orientasi masa depan. Nah, kalau dalam faktor eksternal, yaitu dalam diri masyarakat itu sendiri, dan di luar diri masyarakat seperti peperangan. Kemudian ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial yang pertama ada sifat homogen atau ketradisionalan. Kemudian kemajuan iptek yang lambat, rasa takut akan perubahan, prasangka negatif terhadap hal baru, dan hambatan seperti ideologi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.